Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke subtema ketiga dari kegiatan bedah buku Seko di Antara Harapan dan Ancaman. Pada pembahasan subtema pertama, kita telah mengulas tema atas nama kepentingan nasional. Kemudian yang kedua, kita telah mengulas mengenai ekologi adat Seko. Nah, untuk video ketiga ini, untuk kesempatan kali ini, kebetulan subtema kita itulah yang dijadikan judul buku, yaitu Seko di Antara Harapan dan Ancaman. Nah, untuk mengulas lebih jauh subtema ini, tentu kita akan berangkat dari kondisi wilayah Seko. Sehingga pada akhirnya kita akan memahami mengapa Seko bisa dianggap berada di antara harapan dan ancaman. Nah, kata Seko sendiri bagi masyarakat adat Seko ini mungkin sudah saya bahas atau sampaikan di pembahasan subtema sebelumnya, bahwa bagi masyarakat adat Seko itu dimaknai sebagai sahabat, kerabat, atau saudara. Nah, Seko secara administratif itu berada di Kabupaten Luwu Utara. Jadi salah satu kecamatan terluas yang ada di Kabupaten Luwu Utara, merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Limbong yang terdiri dari 12 desa dan 9 wilayah adat. Jadi Seko ini bukan hanya bisa kita lihat di kecamatan, tapi juga merupakan 300 salah satu wilayah adat yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Spesifik berbicara soal pengakuan masyarakat adat Seko. Dan juga ada Perda nomor 12 tahun 2004 mengenai pengembangan dan pelestarian wilayah adat atau masyarakat adat di Kabupaten Luwu Utara. Salah satunya adalah wilayah adat Seko. Nah, Seko sebagai dataran tinggi yang ada di Kabupaten Luwu Utara itu mencapai 1113 mdpl atau 1113 meter di atas permukaan laut. Kemudian dari segi luasan, Seko mencapai kurang lebih 2109,19 km persegi. Itulah luasan Seko yang terdiri dari 3 wilayah besar, yaitu Seko Padang, Seko Tengah, dan juga Seko Lemo. Di Seko Padang ini ada 6 desa. Ada Desa Hono, Desa Padang Balua, Desa Lodang, Desa Padang Raya, Desa Taloto, dan Desa Marante. Sementara di Seko Tengah itu ada 3 desa, Desa Hoyane, Desa Embona Tanah, dan Desa Tanah Makaleang. Dan juga di Seko Lemo ada 3 desa, yaitu Desa Beropa, Desa Karyango, dan Desa Sirobali. Jadi seperti itu pembagian desa yang ada di 3 wilayah besar Seko. Di Seko Padang ada 6 desa, di Seko Tengah ada 3 desa, dan di Seko Lemo juga ada 3 desa. Sementara ketika kita berbicara soal wilayah adat, di Seko Padang itu yang merupakan ibu kota kecamatan itu ada 4 wilayah adat. Ada wilayah adat Hono, wilayah adat Singkalong, wilayah adat Lodang, dan wilayah adat Turong. Sementara di Seko Tengah ada wilayah adat Ambalong, ada wilayah adat Hoyane, dan wilayah adat Honeang. Dan di Seko Lemo itu ada 2 wilayah adat, yaitu wilayah adat Karyango dan wilayah adat Beropa. Nah, ini gambaran singkat mengenai wilayah Seko. Jumlah penduduk Seko hingga hari ini tuh mencapai kurang lebih 14.000 jiwa. Dari jumlah ini mayoritas masyarakat Seko itu adalah petani atau hidup dari bertani, sehingga ketergantungan masyarakat adat Seko dengan tanahnya, dengan lingkungannya itu sangat erat, karena tanah merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat adat Seko.
karena mayoritas mereka hidup dari bertani. Bukan cuma bertani, tapi lahan-lahan yang ada di Seko juga itu dimanfaatkan sebagai lahan pengembalaan. Karena masyarakat Seko pada umumnya memiliki tradisi memelihara ternak, utamanya sapi, kerbau, dan juga babi. Yang lain, hampir juga rata-rata masyarakat pada Seko memiliki kolam ikan atau memelihara ikan, khususnya ikan lele jumbo. Nah, ini masyarakat adat Seko memanfaatkan tanahnya itu bukan hanya untuk bertani, tapi juga untuk mengembala dan juga untuk mengembangkan kolam ikan atau memelihara ikan. Sehingga ketika kita berada di Seko, hamparan padang savana yang luas itu bukan lahan tidur yang tidak dimanfaatkan, tapi dari rumpun-rumpun masyarakat yang ada di Seko itu kemudian telah dibagi-bagi sebagai areal pengembalaan. Karena di Seko tidak bisa kita pungkiri, ketika kita bicara soal sejarah, maka kita masih akan menemukan istilah rumpun keluarga, sehingga padang-padang savana yang luas yang ada di bukit-bukit Seko itu hampir seluruhnya telah dibagi-bagi oleh rumpun-rumpun yang masyarakat yang ada di Seko sebagai areal pengembalaan. Jadi hampir sebenarnya tidak ada istilah lahan tidur di wilayah Seko. Semua dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, sampai di sini kita mungkin sudah bisa sedikit mengenal wilayah Seko, bahwa sejatinya Seko ini bisa menjadi salah satu lumbung pangan yang ada di Kabupaten Utara atau di Sulawesi Selatan secara umum. Karena sumber daya alam dari sektor pertanian itu sangat potensial. Bisa kita lihat secara spesifik dari 3 wilayah besar yang ada di Seko. Misalnya di Seko Lemo, kita akan lebih mengenalnya sebagai penghasil kopi Arabica, karena mayoritas petani di sana itu bertani kopi, khususnya kopi Arabica. Jadi itu untuk membedakan dari 3 wilayah besar ini. Sementara di Seko Tengah itu kita akan menemukan bagaimana masyarakat mengunggulkan kakao dan kopi robusta. Jadi masing-masing wilayah ini punya komoditas unggulan, punya komoditi unggulan dalam hal bertani. Di Seko Padang itu dikenal sebagai penghasil beras, karena luasan sawah yang ada di Seko Padang itu jauh lebih luas ketimbang sawah-sawah yang ada di Seko Tengah dan Seko Lemo. Kalau di Seko Lemo bahkan mayoritas masyarakat itu hanya mengembangkan padi ladang, karena wilayahnya memang paling puncak di antara wilayah Seko. Kemudian di Seko Tengah itu juga luasan sawahnya tidak seberapa. Bahkan yang bisa kita lihat misalkan yang paling luas itu yang ada di wilayah adat Ambalong, khususnya di daerah Sae, yang kemarin itu menjadi salah satu alasan penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTA. Karena di areal tersebut ada kurang lebih 25 hektar sawah yang terancam tenggelam menurut masyarakat ketika rencana pembangunan PLTA ini dilanjutkan. Itu karena titik penguburannya ada di wilayah Sae, sementara areal persawahan masyarakat yang luasannya kurang lebih 25 hektar itu berada di wilayah tersebut, di areal tersebut, sehingga menurut masyarakat itu akan terancam tenggelam jika pembangunan PLTA dilanjutkan. Nah, sementara untuk di Seko Padang itu dikenal sebagai penghasil beras karena luasan sawah jauh lebih luas dengan Seko Tengah. Tapi bukan berarti bahwa di Seko Padang itu tidak ada coklat dan kopi, hanya saja yang menjadi unggulan itu hanya beras dan coklat atau kakao. Jadi kopi tidak terlalu banyak di Seko Padang, berbeda dengan di Seko Tengah dan Seko Lemo. Jadi saya kira gambaran untuk komoditi unggulan masyarakat di 3 wilayah besar itu bisa dibedakan seperti itu. Karena sejauh pengalaman saya secara pribadi
berkunjung ke Seko, yang saya dapati di lapangan seperti itu. Nah, hal lain yang saya kira menarik untuk kita lihat bahwa masyarakat Seko Tengah yang hari ini atau dalam konflik PLTA menjadi yang terdepan melakukan penolakan terhadap rencana bangun PLTA tersebut, karena memang dalam sejarahnya masyarakat Seko Tengah itu punya pengalaman mengalami krisis pangan. Jadi masyarakat Seko Tengah punya pengalaman atau pernah mengalami yang namanya krisis pangan di tahun 2007. Pada saat itu sawah yang ada di Sai, yang ada di wilayah Tambalong itu belum dikelola oleh masyarakat. Jadi masih lebih banyak mengandalkan padi ladang, sehingga di tahun-tahun 2007 itu masyarakat mengalami krisis pangan sehingga harus mengimpor beras dari Seko Padang. Tapi semenjak sawah yang luasannya kurang lebih 25 hektar dikelola oleh masyarakat di wilayah Sai itu, masyarakat Seko Tengah tidak pernah lagi mengalami yang namanya krisis pangan, bahkan surplus, dan lumbung-lumbung padi masyarakat Seko Tengah hampir dibilang tidak pernah lagi kosong, karena hasil panennya terus melimpah semenjak mengelola sawah yang ada di Sai, yang ada di wilayah Tambalong, yang pada konflik PLTA itu menjadi salah satu alasan utama bagi masyarakat Seko Tengah menolak rencana pembangunan PLTA, karena itu terancam tenggelam. Nah, teman-teman, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau kita mau jujur, wilayah adat Seko ini atau kecamatan Seko ini sesungguhnya bisa menjadi salah satu wilayah lumbung pangan untuk Sulawesi Selatan atau khususnya di Kabupaten Luhut Utara. Bahkan secara geografis memang orang sering menyebutnya bahwa Seko adalah jantung Sulawesi, karena letaknya, posisinya itu tepat di tengah-tengah Pulau Sulawesi, sehingga kita sering mengenalnya sebagai jantung Sulawesi. Nah, tidak hanya itu, masyarakat wilayah Seko tidak hanya memiliki kekayaan sumber daya alam dalam sektor pertanian, tapi juga dari sektor pertambangan. Hal ini yang bisa kita konfirmasi pernah menulis dalam catatan yang menembus perjalanan Yan Keldul misalkan, dan di dalam catatan perjalanan tersebut Yan Keldul sempat menyinggung bagaimana masyarakat di Sungai Karama itu mendulang emas, bagaimana pengelolaan besi di dataran tinggi Rongkong, Seko hingga Karama itu dengan mudah dilakukan oleh masyarakat, dan hasil olahan itu dijadikan senjata atau alat-alat pertanian. Bahkan Pelras juga pernah berspekulasi bahwa dengan ditemukannya misalkan patung Buddha di muara Sungai Karama, itu bisa dijadikan bukti bahwa jalur tersebut, areal tersebut pernah menjadi jalur perdagangan karena ada patung Buddha di muara Sungai Karama. Walaupun bagian Keldul yang paling memungkinkan sehingga patung Buddha dari abad ke-5 India itu bisa ada di muara Sungai Karama karena adanya potensi tambang biji besi dan emas di dataran tinggi tersebut. Itulah yang menurut Yan Keldul alasan paling mungkin wilayah tersebut pernah menjadi areal perdagangan atau jalur perdagangan, dan juga menjadi salah satu wilayah prioritas bagi kerajaan Luwu. Selain melihat atau melacak melalui literatur sejarah, kita juga bisa membuktikan hal tersebut dengan melihat misalkan
beberapa izin tambang yang ada di Kabupaten Utara. Sebagai misal di tahun 2011 itu ada belasan perusahaan tambang yang telah mengantongi izin eksplorasi untuk di dataran tinggi utara, khususnya Seko, Rampi, dan Rongko. Beberapa izin tambang tersebut itu rencananya akan beroperasi di wilayah Seko. Dari sini kita bisa melihat bahwa Seko ini memang menjadi incaran bagi banyak investor karena potensi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Itu yang menjadikan wilayah Seko itu seksi dan menjadi rebutan para investor. Jadi dari ulasan singkat ini saya kira sudah mulai tergambar sehingga bisa dipahami kenapa Seko itu bisa berada di antara harapan dan ancaman. Tapi yang paling penting sebenarnya yang harus kita pahami bersama bahwa Seko ini adalah salah satu wilayah yang boleh dianggap terisolir atau belum menikmati yang namanya pemerataan pembangunan. Jadi Seko adalah salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Utara yang dari segi infrastruktur itu jauh tertinggal dibandingkan wilayah-wilayah lain. Di Seko belum ada aliran listrik PLN. Masyarakat hanya mengandalkan tenaga surya dan PLTU atau turbin. Dan yang dari sektor pendidikan dan fasilitas umum itu masih sangat terbatas. Sekolah SMA misalkan itu masih dari luasnya wilayah Seko itu hanya ada satu sekolah menengah atas, itu yang ada di ibu kota kecamatan, ada di Seko Padang. Kemudian yang paling berkesan mungkin bagi kita, bagi siapa saja yang pernah berkunjung ke Seko melalui jalur darat, itu adalah jalan menuju Seko yang boleh dikata rusak parah karena belum ada perbaikan. Tapi ini beberapa tahun silam, bukan untuk konteks tahun 2020 ini. Kalau untuk konteks 2019-2020 itu sudah mulai ada pengerjaan jalan, sudah mulai ada pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Walaupun ini di tema-tema selanjutnya akan kita bahas juga lebih jauh bagaimana dinamikanya sehingga proses pengerjaan jalan itu bisa dilakukan. Tapi untuk di subtema ini kita tidak akan mengulasnya dulu. Jadi di satu sisi Seko ini adalah wilayah yang masih tertinggal dalam hal infrastruktur, khususnya jalan dan juga fasilitas umum, fasilitas pendidikan dan lain sebagainya. Pokoknya bicara soal infrastruktur, Seko itu masih jauh tertinggal dibandingkan wilayah-wilayah lain, terutama yang dilalui ketika kita hendak menuju Seko. Jadi Seko hanya bisa ditempuh lewat jalur darat dan udara. Ini mungkin sama dengan wilayah lain melalui jalur darat dan jalur udara, transportasi udara. Hanya saja bedanya adalah Seko hanya bisa diakses dengan kendaraan roda 2, utamanya ketika musim hujan tiba. Karena kendaraan roda 4 hanya bisa masuk ke Seko ketika musim kemarau. Kalau musim hujan itu bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan di jalan baru bisa tiba di Seko karena jalanan memang masih terbilang rusak parah. Sementara pilihan yang lain, opsi yang lain melalui jalur darat selain mengandalkan ojek atau kendaraan roda 2, bagi masyarakat adat Seko mungkin sudah tidak asing, yaitu naik kuda atau berjalan kaki. Ini sudah dialami puluhan tahun sejak jauh sebelum negara ini ada hingga negara ini betul-betul merdeka secara teritori. Masyarakat adat Seko masih merasakan yang namanya jalan kaki, naik kuda untuk bisa keluar dari
Seko membeli bahan-bahan atau kebutuhan dasarnya. Jadi itu pilihannya. Kalau melalui jalur darat kita bisa menggunakan ojek atau kendaraan roda 2 atau melalui berjalan kaki dan naik kuda. Tapi saya kira bagi pihak luar itu akan menjadi sesuatu yang berat dan penuh tantangan ketika ingin mencoba berjalan kaki atau naik kuda. Dan naik ojek pun ini salah satu yang membuat Seko terkenal itu dengan ojek termahal. Karena memang ketika musim hujan tiba, harga ojek menuju Seko itu bisa mencapai jutaan. Bisa mencapai 1 jutaan lebih lah untuk biaya ojek dan di perjalanan. Sementara alat transportasi pendukung utamanya pesawat itu juga masih sangat terbatas. Jadi untuk menuju Seko menggunakan pesawat jauh hari sebelum keberangkatan itu sudah harus memesan tiket karena terbatas. Tambah pesawatnya yang ukurannya sangat kecil dan hanya memuat belasan orang dan penumpang sangat padat, sehingga kita harus cepat menghubungi pihak bandara atau cepat memiliki tiket ketika kita hendak ke Seko melalui jalur udara atau dengan menggunakan pesawat. Itu yang yang menjadi tantangan tersendiri ketika kita hendak berkunjung ke Seko. Jadi sekali lagi kita sudah bisa melihat bahwa selain kekayaan atau potensi kekayaan alam, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki masyarakat adat Seko, baik dalam sektor pertanian maupun pertambangan, di sisi lain yang membuat kita sedikit miris adalah pembangunan infrastruktur yang betul-betul belum dirasakan oleh masyarakat adat Seko sebagaimana yang dirasakan di wilayah-wilayah Nusantara yang lain, di wilayah-wilayah Indonesia yang lain. Jadi masyarakat Seko masih jauh tertinggal dalam hal infrastruktur pembangunan. Sehingga dalam posisi ini itu yang menjadikan masyarakat adat Seko berada di antara harapan dan ancaman. Karena pada satu sisi mengharapkan wilayahnya untuk dibangun, jalan, listrik bisa dinikmati. Namun di sisi lain, dengan potensi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, itu menjadikan wilayah Seko atau masyarakat adat Seko itu juga menjadi terancam. Karena menjadi wilayah incaran, wilayah rebutan bagi investor untuk melakukan investasi sana, untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Seko. Ketertinggalan masyarakat adat Seko dalam hal pembangunan, khususnya infrastruktur, seringkali oleh perusahaan yang punya kepentingan besar di wilayah Seko itu dijadikan sebagai retorika atau bahan janji yang diberikan kepada masyarakat, bahwa ketika misalkan kalau kita ambil contoh konkret kasus PLTA, para pihak-pihak yang mendukung pembangunan PLTA itu mengkampanyekan bahwa ketika PLTA itu berjalan, pembangunan PLTA selesai, listrik akan dinikmati masyarakat, jalan akan dibenahi dan akan dinikmati masyarakat. Jadi murni rencana pembangunan PLTA itu untuk masyarakat adat Seko dan secara umum masyarakat utara. Hanya saja dalam proses atau dinamika konflik PLTA kemarin kita bisa melihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan menggugat dari masyarakat Seko, khususnya di Seko Tengah, yang itu penting saya kira untuk dijawab, khususnya bagi pemurakarsa proyek. Karena masyarakat Seko Tengah sejak awal itu getol
dan terus bertahan dengan sikapnya bahwa menolak rencana undang-undang PLTA, walaupun memang tidak 100% masyarakat adat Seko Tengah dan masyarakat adat Seko seluruhnya itu menolak PLTA. Itu tentu saja terjadi pro dan kontra. Namun demikian, yang patut kita garis bawahi bahwa ketika kita bicara soal pengalokasian lahan, ketika kita bicara soal tanah, maka kita bicara soal hak asasi manusia. Kita bicara soal kemanusiaan, kita bicara soal sumber penghidupan, kita bicara soal alat produksi. Nah, bagi masyarakat adat Seko Tengah, ketika pembangunan yang datang itu harus menghilangkan atau merampas hak-hak mereka, wilayah kelola mereka, sumber penghidupan mereka, maka itu bagi masyarakat adat Seko Tengah adalah persoalan. Dan mereka memilih untuk lebih baik tidak dibangun, wilayahnya tidak dibangun ketika harus menghilangkan sumber penghidupan mereka. Itu yang disampaikan oleh masyarakat adat Seko Tengah, khususnya yang menolak rencana undang-undang PLTA. Jadi pada dasarnya mereka tidak menolak pembangunan, mereka tidak menolak kemajuan, mereka tidak ada dalam upaya melawan ataupun menentang pemerintah, melainkan berupaya mempertahankan haknya sebagai warga negara yang diakui oleh konstitusi, keberadaannya, dan memang itu adalah hak mereka sebagai pemangku wilayah untuk menyatakan ya atau tidak terhadap pembangunan regulasi tingkat lokal akan masuk ke wilayah itu. Di pasal 9 itu dijamin oleh SK nomor 300 tahun 2004 juga menegaskan soal itu, bahwa pembangunan apapun atau izin apapun yang akan dikeluarkan di wilayah Seko itu harus sepengetahuan dan seizin masyarakat adat Seko. Itu jelas dalam pasal 9 dan pasal 10 itu dibahas. Saya kira dengan begitu kita sudah bisa memahami kenapa masyarakat adat Seko itu berada di antara harapan dan ancaman. Karena tidak bisa memang kita pungkiri bahwa mereka sangat menginginkan wilayahnya itu dibangun, berkembang sebagaimana wilayah-wilayah lain. Saya kira cukup sekian untuk pembahasan subtema ketiga kita, yaitu Seko di antara harapan dan ancaman. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya saya berterima kasih karena teman-teman masih setia di channel YouTube saya untuk mengikuti pembahasan demi pembahasan dari buku Seko di antara harapan dan ancaman. Jadi saya berharap semoga kita semua masih bisa mengikuti dan menyaksikan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Dan tentu saja sangat mengharapkan masukan atau komentar teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabat atas pembahasan buku ini. Karena di tengah pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa bertatap muka langsung, kita tidak bisa berdialog dan berdiskusi secara langsung untuk membedah buku ini, khususnya kawan-kawan atau teman-teman yang ada di Kota Palopo. Tapi lewat media virtual, media YouTube ini kita bisa berbagi. Saya juga bisa menyampaikan isi buku ini dengan tahapan per subtema. Jadi teman-teman juga bisa memahami walaupun tidak memiliki bukunya. Harapannya seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman dan tetap setia di channel YouTube saya tentunya. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video menarik selanjutnya.